Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah dalam perayaan Natal di tanggal 25 Desember tahun 2021. Diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai bahan khotbah dalam perayaan Natal tanggal 25 Desember tahun 2021. Saudara yang terkasih, selamat hari Natal bagi kita sekalian. Sungguh suatu sukacita yang besar bahwa pada hari ini kita dapat merayakan Natal. Itu semua adalah berkat kasih karunia Tuhan semata. Karena itu mari kita bersyukur. Bersukacita oleh karena segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jemaat Kristus, Natal adalah sebuah istilah yang berasal dari kata Natalitia, yang artinya hari kelahiran. Tentunya yang dimaksud dalam hal ini adalah merujuk kepada kelahiran Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kita sedang merayakan sekaligus memaknai kelahiran Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Melalui perayaan Natal, kiranya iman kita semakin diteguhkan untuk mengenal dan mengimani bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia. Sebagaimana tema dalam ibadah Natal pada saat ini. Mengawali khotbah ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah demikian. Ada seorang ayah yang memiliki seorang anak yang sejak lahir anaknya ini terlahir dalam keadaan cacat. Ia hampir lumpuh seluruhnya. Ia tidak bisa menggerakkan tangannya, tidak bisa berjalan, dan tidak bisa berbicara dengan sempurna. Bila ia mau berkomunikasi dengan ayahnya, ia harus memakai bahasa isyarat. Bapaknya sangat mengasihi anak itu. Suatu hari, anak tersebut dengan bahasa isyarat mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, saya ingin mengikuti lomba triathlon." Triathlon adalah sebuah lomba di mana para pesertanya harus melakukan 3 bagian olahraga, yaitu berenang, naik sepeda, kemudian berlari. Kita dapat membayangkan bagaimana mungkin seorang anak yang cacat masih dapat mengikuti perlombaan yang demikian susahnya. Namun dalam hatinya ada semangat di mana dia ingin menjalani hidup ini untuk mencapai hal-hal yang besar. Anak ini tidak bisa, tapi dia minta ayahnya untuk ikut dalam perlombaan itu. Akhirnya ia didaftarkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Awalnya
panitia pertandingan bingung dan merasa kesulitan untuk mengizinkan mereka untuk ikut berlomba. Namun setelah dipertimbangkan, akhirnya ayah bersama anaknya itu diizinkan untuk mengikuti perlombaan triathlon. Lalu ayahnya mengambil sebuah perahu. Kemudian anaknya yang cacat itu dibaringkan di atas perahu tersebut. Lalu ayahnya itu menarik perahu itu dengan tali dan berenang dengan cukup jauh. Dia berenang bukan untuk dirinya, namun dia berenang demi anaknya. Setelah itu dia menggendong anaknya. Dia taruh di atas kereta dorong. Lalu dia mengayuh kereta dorong itu bermil-mil jauhnya. Kemudian dia menggendong kembali anaknya itu, lalu meletakkannya di kursi roda. Kemudian ia lanjut berlari. Itulah pertandingan triathlon yang mereka ikuti. Dalam perlombaan itu semua orang sudah mencapai garis finish. Namun penonton tidak ada yang mau pulang. Karena mereka sangat penasaran dan ingin menunggu ayah yang membawa anaknya itu. Lalu beberapa jam kemudian, para penonton pun melihat dari jauh ada seorang bapa yang bergumul, yang sudah lelah, sudah ngos-ngosan, namun dia tetap terus berlari. Dia mendorong anaknya dan akhirnya mereka sampai ke garis finish. Anak itu bertepuk tangan dengan gembira walaupun tangannya tidak sempurna. Sedangkan sang bapa itu menangis. Demikian juga dengan semua penonton yang menyaksikan pertandingan itu menangis, terharu melihat peristiwa tersebut. Saudara yang terkasih, apa yang ditunjukkan oleh bapa kepada anaknya dalam cerita tersebut adalah gambaran dari Allah Bapa di surga kepada kita, anaknya. Sedangkan anak kecil itu adalah kita manusia yang hidupnya penuh dengan segala keterbatasan. Namun Allah yang maha baik telah mengasihi kita. Ia hadir ke tengah dunia ini, rela menderita bagi kita. Ia harus terlahir di kandang domba yang hina, hanya untuk mewujudkan rencana keselamatan bagi kita. Dialah Yesus, Sang Juru Selamat dunia, Sang Penebus dosa manusia, Raja damai, penasihat ajaib, Bapa yang kekal. Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam perayaan Natal di tahun 2021 ini menuntun kita untuk mengenal dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dunia ini. Bagaimana Yesus yang disebut sebagai Juru Selamat itu telah dibuktikan secara nyata melalui kisah yang tertulis dalam Alkitab. Dalam hal ini, melalui kitab Injil Lukas pasal yang kedua, dikisahkan bagaimana Allah menggenapi segala rancangannya, yaitu lewat apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Mika, bahwa Mesias, yaitu Sang Juru Selamat, lahir di Betlehem. Dalam Mika pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Dalam teks khotbah saat ini dijelaskan bagaimana pada saat itu Kaisar Agustus mengadakan sensus. Dan hal itu membuat Yusuf dan tunangannya Maria harus pergi dari Nazaret ke kota Daud di Betlehem. Adapun perjalanan yang harus ditempuh dari Nazaret ke Betlehem tidaklah mudah. Butuh waktu yang lama. Demikian juga biaya yang tidak sedikit. Ditambah lagi bahwa pada saat itu Maria sedang mengandung, tentu semakin membuat lebih lama di perjalanan. Kita dapat memahami bagaimana saat itu Maria harus mengalami kesusahan yang begitu luar biasa.
Dia harus menempuh perjalanan yang panjang dan melahirkan anaknya di negeri asing yang jauh dari sanak saudara yang dapat memberikan mereka pertolongan. Situasi itu semakin diperparah ketika tidak ada tempat yang tersedia bagi mereka. Bahkan untuk bersalin pun tidak ada tempat karena seluruh penginapan saat itu telah penuh. Namun ada satu tempat yang tidak menolak kedatangan mereka, yang tidak menolak kedatangan sang bayi, sang juru selamat itu, yaitu sebuah kandang domba. Dan di sanalah Maria melahirkan anaknya yang sulung dan membaringkannya dalam sebuah palungan. Jika kita merenungkan peristiwa itu, sungguh sangat tragis. Yesus yang adalah anak Allah yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Dia adalah sang juru selamat dunia ini. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Namun dia harus terlahir di kandang domba yang hina karena manusia saat itu telah menolak kedatangannya. Saudara yang terkasih, ternyata peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari Natal ini sesungguhnya mengajarkan akan arti dari sebuah kesederhanaan, bukan kemewahan. Kiranya firman Tuhan di hari Natal ini mengingatkan kita untuk memiliki penyerahan diri sepenuhnya dan disertai dengan kerendahan hati. Jika saat ini Natal dihiasi dengan lampu-lampu hias dan pakaian yang indah, itu hanyalah sebuah seremonial yang melengkapi rasa sukacita kita dalam perayaan Natal. Artinya, tidak ada yang salah jika kita bersukacita di hari Natal ini. Dan memang seharusnya kita harus bersukacita. Natal adalah sebuah sukacita. Natal adalah sebuah kegembiraan oleh karena Allah telah turun ke tengah-tengah dunia ini, memberikan keselamatan bagi kita. Sepatutnya lah kita bersukacita. Silahkan jika saudara mengenakan pakaian yang baru saat ini, pakaian yang indah saat ini. Tetapi jangan sampai pemaknaan Natal yang sesungguhnya bergeser dari perenungan akan kasih Allah yang besar menjadi sesuatu hal yang glamor yang mengarah kepada sikap hedonisme. Mari saudara yang terkasih, di hari Natal ini kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus sang juru selamat dunia ini yang terlahir di kandang domba di Bethlehem hanya untuk menyelamatkan kita. Kita dapat merenungkan bagaimana seluruh perjalanan hidup manusia di dunia ini tidak pernah terlepas dari apa yang namanya kuasa dan kehendak Allah. Tuhan dapat memakai Kaisar Agustus untuk menggenapi nubuatan yang disampaikan Nabi Mika. Artinya demikian juga hal yang dapat terjadi dalam hidup kita. Apapun dapat Tuhan pakai untuk mewujudkan rencananya atas kehidupan kita. Bahkan mungkin pada saat ini juga dalam perayaan Natal ini Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tuhan mampu mewujudkan sesuatu yang tak pernah terbayang oleh kita. Lalu tugas kita saat ini adalah tunduk atas kehendak Allah seperti ketundukan yang ditunjukkan oleh Yusuf dan Maria yang walau mereka harus mengalami kesusahan, kelelahan, namun tidak menyerah dengan situasi yang sulit itu. Saudara yang terkasih, Natal menuntun kita untuk tidak menyerah. Natal menuntun kita untuk memiliki ketaatan, kemauan, dan semangat untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, tetaplah percaya hanya kepada Allah saja. Walau dunia ini penuh dengan kesusahan, walau jalan terjal dan curam harus kita lalui, atau meskipun dunia ini
harus menolak kita, namun tetaplah percaya dan setia hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah bukti kasih Allah akan dunia ini, di mana saat ini diibaratkan bahwa Allah sedang mengulurkan tangannya kepadamu. Mari sambut uluran tangan Allah, dan mari ulurkan tanganmu kepada sesamamu. Mari buka lembaran yang baru, mari merendahkan hati, mari saling bermaaf-maafan di hari Natal ini. Mari semuanya melupakan segala yang membuat hatimu sakit selama ini. Lupakan semuanya itu. Kini kita tiba dalam perayaan Natal. Di hari Natal ini adalah waktu yang tepat untuk menerima pemulihan, pembaharuan, semangat pemersatu. Oleh karena itu saudara yang terkasih, di hari Natal ini bergembiralah, bersukacitalah, hiduplah dalam damai dan sejahtera dengan semua orang. Karena Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus, telah datang ke tengah-tengah dunia ini. Karena itu, jadikanlah hidupmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, sebagai palungan tempat di mana Yesus bertahta dan berkuasa. Jadikan hidupmu sepenuhnya setia dan percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia. Saudara yang terkasih, selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah Bapa kami yang kekal, Bapa yang maha baik, yang merancangkan segala yang terbaik dalam hidup kami. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Kami sungguh yakin bahwa hanya di dalam Yesuslah ada jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Hanya Tuhan Yesuslah Juru Selamat dunia ini, dan kami akan tetap setia, percaya, dan mengikut Dia. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini. Amin.